Sensi. Ya, masuk, masuk, masuk. Masih ada yang ditunggu Pak? Ada sih. Kita mau dia. Ini, kamu duduk di mana? Masuk dulu. Ini ya Pak? Assalamualaikum Pak. Pecahannya PKS juga. Jadi partai baru ini yang belum itu Masumi yang juga sudah mengontak kami karena 2022 ini juga akan silaturahim ke PWM partai Masumi baru ya, Masumi baru ya. Pemilihan pemilu kita 2024 lah ya. Partai Prima, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Umat, dan Partai Gelora. Ya. Partai Masumi ada 6. Ya. Mungkin nanti kita dialog saja apa yang perlu kita sinergikan, karena perlu diketahui Muhammadiyah saat ini mempunyai kedekatan yang proporsional kepada semua partai. Proporsional itu artinya siapa yang mendekat ya kita dekat, siapa yang kada dekat ya kada dekat. Nah itu artinya kalau dulu mempunyai kedekatan yang sama, tidak seperti itu. Jadi kedekatan itu proporsional. Siapa yang mau mendekat, mau berkoordinasi, berkomunikasi dengan dia, nah itu kita juga dekat. Hadir Prof. Dr. Haji Ahmad Herudin yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Beliau salah satu wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Nah, jadi kami berempat, yang lain masih di Jakarta. Itu ya beberapa yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kami mintakan sambutan dari yang mewakili Ketua DPP Partai Umat kepada Haji Husaini Aliman. Silakan. Saudara Muhammad, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini. Bagi saya pribadi ini yang kedua. Pertama waktu pada zaman Pak Abdul Pai Paramdi kesini juga dulu. Berhasil kemarin itu kami alhamdulillah, mudah-mudahan ini berhasil pada tahun kemarin kami datang yang berikut ini. Apa disampaikan oleh sekretaris pimpinan wilayah, jadi kami tanggapi ini kami sampaikan di sebelumnya. Yang kami datang sini kebetulan ketua yang keadaan sakit, beliau pensiun Surya Susanto. Kemudian untuk sekretaris pengurahan, jadi kami bawa beberapa perangkat pengurus di sini, diantaranya ada sekretaris Permata Umat, kemudian ada bendahara, kemudian ada ketua bidang ekonomi Pak Suhanto, sudah kenal semua Pak Suhanto kan. Kemudian ada bagian pemudanya, kemudian ada yang hafal semua nanti sekretaris menyampaikan. Dalam hal ini kami terima kasih diterima apa yang kami tanggapi disampaikan oleh sekretaris tadi. Muhammadiyah pendekatan masing-masing proporsional. Mudah-mudahan kita mengharapkan betul-betul super proporsional kita harapkan. Karena kebetulan juga pendirinya termasuk juga Pak Amin Rais. Jadi beliau sebagai ketua Dewan Syuro, kemudian ketua umumnya Pak Rida Rahmadi, menantu beliau. Alhamdulillah kami beberapa bulan ini sejak adanya Partai Umat kami jadi bulan puasa kemarin 10 bulan terakhir alhamdulillah terbentuk semuanya 39 kota. Semua terbentuk dan dibantu juga oleh pengurus Muhammadiyah di daerah, dan di antaranya yang temannya dia umumkan. Nah, jadi berapa juga. Nah, jadi dalam hal ini kami datang hanya untuk berturami, saya bukan konsultasi untuk ke depan gimana. Memang kita harapkan partai ini bisa partai yang berajaskan Islam rahmatan alamin, artinya kada dia MBN makan muslim berbeda. Nah, lalu kita sampaikan sini pula, insya Allah kami nanti di bulan Februari ini, di akhir Februari akan pelantikan ketua umum, dan Pak Amin juga akan datang ke sini.
Makanya kami sekarang konsultasi ke sini, apa di kegiatan Pak Amin untuk kegiatan dakwahnya kita kerjasama gimana Muhammadiyah alhamdulillah kan itu kita rencanakan pada tahun ini. Cuma untuk lebih jelas persoalan ini lebih tahu persoalan tentang terdirinya partai ini yang bidanginya adalah sekretaris. Jadi ini tolong sekretaris sambung kemandiran aku ini lebih jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati ketua atau wakil ketua ya, Pak atau Profesor Haji Khairuddin, juga Pak Muhammad Khalidi ya, Haji Muhammad Khalidi, dan juga sekretaris Pak Mudiansa, dan dari perwakilan IMM ya, ketua IMM provinsi juga kami hormati, dan sahabat-sahabatku semuanya yang berhadir hari ini yang belum hormati dan banggakan. Pertama-tama tadi disampaikan oleh wakil ketua dari Pak Haji Hussein Aliman bahwasanya partai kita ini memang dari awal berkomitmen ya, tidak bersinggungan lagi dengan partai sebelumnya. Artinya mau mau kita harus tampil beda. Nah, jadi yang jelas partai umat ini kalau lihat dari sejarah, aja ulun sedikit flashback dulu. Nah, partai umat ini ya diumumkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 atau bertepatan 13 Syafar 1442 Hijriah di Yogyakarta. Kemudian peluncuran logo Partai Umat itu pada tanggal 10 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak dari Partai Umat, Pak Hussein Aliman, Bapak Sekretaris dan yang lain-lain yang berhadir dalam kesempatan ini, bapak-bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, kemudian yang menjadi kewajiban semua pihak bukan hanya warga Muhammadiyah untuk menjaga organisasi ini karena menjadi salah satu pilar keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu saja kami sebagai orang-orang yang bergerak di bidang akademis, kemudian rakyat yang tidak masuk ke dunia politik, partai politik, mengharapkan mungkin mudah-mudahan bapak-bapak diberi organisasi yang mempunyai dana-dana yang unlimited. Nah, saya tidak tahu partai semua dana, tapi itu karena tujuan yang sangat pragmatis. Tentu mempunyai idealisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita hormati Bapak saya ini sudah lama ditugaskan berkecimpung di kelas akar rumput. Jadi setiap kali ada gerakan pemilu misalnya, waktu pasti muncul Amin Rais. Kalau kita jaga kada punuk nih, kita tuh kayak apa tuh? Ada bertahlilan jadi selalu kan ya bukan daerah, kemarin kan daerah ketemu waktu di acara Pak Rektor di kehormatan apa itu namanya, jadi patinnya yang kota. Jadi memang kita sekarang ini kan dalam kondisi yang barangkali terutama untuk umat Islam itu kan ya, kita melihat perkembangan sekarang ini sepertinya termarginalkan gitu kan ya, padahal kita adalah umat yang mayoritas itu kan ya di negara kita ini. Dan ini mungkin hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ke depannya. Jadi kalau dikatakan Pak Rektor, kita harus punya pemikiran yang maju lagi, idealisme gitu kan ya, karena mengikuti Pak Amin Rais itu kan, jadi kita harus punya konsep yang jelas. Dikatakan dari Pak Rektor ada distingsi apa sebenarnya tentang ini, Pak Firman jadi muncul lagi gitu. lembaga dan kaum yang saya hormati. Ringkas ada dua hal yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama, ini juga sudah sering saya sampaikan kepada partai-partai yang bersilaturahim dengan Muhammadiyah Raya. Ibu sekalian, kalau ingin minta dukungan warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah itu mungkin berlakulah bagaimana supaya menarik hati dari orang Muhammadiyah dan simpatisan itu sudah berlaku lawas kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kaitannya nanti pembentukan di daerah, mungkin sebagian sudah ya, cabang, silakan mungkin rekrut atau gunakan kader-kader Muhammadiyah yang ada di daerah, yang ada di cabang. Jadi ini masih ada, silakan. Dan siapa tahu mereka akan bermanfaat besar bagi partai umat ini. Nah, kalau itu maka oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan dari Bapak yang mau berkenan melaksanakan Nakato, di mana setelah itu ada jabat mengucapkan umur dan menambah daya Alhamdulillah. Mereka itu dalam setiap pemilu akan cerdas dan akan menguntungkan umat, menguntungkan daripada agama kita. Maka oleh karena itu jangan dilakukan dengan maksud baik daripada bapak-bapak datang ke sini. Pertama ini sudah sampai di sini saja, nanti akan berlanjut ya, di masa-masa yang mendatang. Apalagi kita menghadapi masa bangsa ini yang syarat dengan berbagai macam persoalan, sehingga perlu kesatuan kita, perlu perbincangan, perlu kita bahu-bahu untuk meninggikan agar masyarakat tidak akan matilah. Sehingga dengan demikian kalau Muhammadiyah saja ya masih cara pikir visi yang baik ya, sehingga dapat kita melaksanakan menjadi Islam. Dalam kesempatan ini saya akan cerita sedikit. Saya juga pernah masuk di Partai Amanat Nasional, bahkan waktu itu pernah jadi calon saudara kita Pak Pohan ya, karena waktu itu sempat mengikuti orientasi caleg, pemilihan dan sebagainya, bahkan sudah dapat kursi untuk duduk di anggota DPR. Pasti enggak pada prinsipnya bagi kami pribadi begitu kehadiran Partai Umat ini bukan hanya kepentingan atau egosentris Pak Amin, tapi adalah kebutuhan zaman bagi saya, karena kita bisa melihat kekuatan bagi saya negeri ini kan cuma dua, kekuatan terbesar negeri ini kan dikuasai oleh penguasa dan ketua partai sebenarnya ya. Bahkan anggota-anggota dewan itu kan manutnya sama ketua partai, akhirnya dia tidak lagi memperjuangkan apa yang menjadi idealismenya, daripada mereka di PAW akhirnya kan kekuatan itu ada di ketua partai. Nah, dan rata-rata partai-partai yang kami lihat hari ini ya arahnya lebih kepada sana gitu. Artinya memang Partai Umat ini hadir memang dibutuhkan oleh zaman pada hari ini. Benar apa disampaikan Kanda Masyuri, yaitu Muhammadiyah adalah pemilihan nasional. Nah saat ini maaf Partai Umat terkenal dengan orang-orang tua. Nah jadi kan apalagi kami yang kalangan muda biasanya itu bukan cuma pamflet tetapi aksi. Harapan kami besar kader-kader yang muda itu bisa
merasuk ke bawah akar rumput tadi yang di masyarakat sekitar. Cuma bukan pasang foto aja, tetapi ada aksi-aksi yang bisa dilaksanakan atau diperlihatkan, ini loh ada umat yang muda-muda. Kadang kan mohon maaf yang tampil kan yang agak sedikit senior-senior kan, jadi perbanyaklah kadang-kadang, karena pemilih pemuda itu yang mungkin berpikir oh ini figur yang dikenal kan, bukan figur yang cuma dilihat di foto, tapi melihat kegiatannya apalagi di media sosial ataupun media yang lain. Anak muda tuh lebih mainnya di media sosial. Jadi harapan besar bisa diperkembangkan program-programnya apa, bahkan nanti sambil duduk atau diskusi bareng kami yang muda-muda insya Allah siap mendengarkan apa yang bisa dikerjasamakan. Nah mungkin itu tambah dari dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para hadirin sekalian, kalau sudah kita kan selama kita di pengembangan cabang ranting, kalau sudah IMM tidak terlalu garang, kemudian pemuda siap membantu, karena kalau di ortom itu yang lebih banyak menggerakkan kan pemuda, kemudian yang lebih banyak mengkritisi itu IMM. Jadi pian-pian kalau sudah berdua ini anggun saja siap posisi, tinggal pian bagaimana memposisi dari ini. Nah kemudian harapan kita memang ini menjadi alternatif pilihan masyarakat yang selama ini ada sifat pesimistis lah itu dari masyarakat. Jadi masyarakat kita sudah kadang-kadang kebingungan siapa yang harus dipilih. Nah harapan kita pertama, kemarin itu kita kadang-kadang menyalahkan masyarakat belum dewasa. Ternyata ketika caleg pemilihan itu ternyata banyak caleg yang tidak dewasa. Kemudian yang kedua, perlu juga jadi masyarakat kita tuh perlu betul-betul diberikan pemahaman berkaitan dengan bahwa mereka memilih itu bukan karena hal-hal sesuatu itu, walaupun itu kadang-kadang lumrah, tetapi ulun kira kalau sudah menjadi komitmen bersama, keteladanan atau contoh yang bagus, insya Allah paling tidak kita semua ini yang kadang bertujuan di masyarakat bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat ini alternatif partai yang kau kita pilih. Kita sudah menyadari bahwa partai-partai sekarang ini, apalagi yang misalnya sekalipun ya, ternyata nggak bisa diharapkan juga. Ya, dan nanti dibutuhkan orang ya pilihan di sana di Senayan maupun juga di profesi atau kota kabupaten. Dan insya Allah Pak, mudahan ya partai kita jangan sampai berpeluang seperti yang partai sebelumnya. Insya Allah nanti dari teman-teman yang memang garis tangannya duduk ya di parlemen nanti. Ya dari pertemuan ini kita bakal selalu mengingat ya, terutama di Amal Usaha Muhammadiyah akan kita perjuangkan ya, insya Allah mudahan semampu kita gitu. Nah mungkin bisa saja walaupun itu sifatnya bukan ulun berjanji ya, tapi mudahan ya intinya semua teman-teman yang nanti yang garis tangannya duduk di parlemen kita selalu mengingatkan hal itu. Nah, mungkin itu saja Pak tambahan dari ulun, mungkin dari sahabat yang lain bisa menambahkan Pak Haji Firman atau ini dan mungkin dari kita pikiran dan mudah-mudahan hasil kita pikiran dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat muda, pemuda Muhammadiyah atau IMM, pemikir-pemikir, kalau toh masih tidak ada waktu silakanlah membantu pemikiran pada Partai Umat. Kebetulan Partai Umat saat ini lagi masih perlu tenaga pemikir dan tenaga yang siap berjuang untuk demokrasi Indonesia. Dampak dari segala macam hal, apalagi maaf agak melenceng, pandemi ini kan sudah sekitar hampir 2 tahun. Hampir ke anak-anak semua kan maaf nih pegang handphone dengan alasan lain. Apalagi ulun lah secara pribadi kan orang tua bekerja di luar negeri. Menurut ulun sendiri ya untuk dari ini kada efektif gitu. Sementara ini pandemi mungkin mereda, tapi kemudian muncul lagi yang namanya Omikron. Nah, ulun takutannya, maaf nih, bukan ulun mendiskriminasikan pemerintah. Takutannya ada nanti oknum di belakang ini yang mendompleng dengan alasan pandemi, kemudian anak-anak diliburkan kembali. Nah, itu kan secara kada langsung, maaf benar, mementalkan anak mundur. Dengan bapak-bapaknya, ganti Muhammadiyah itu ada ibu-ibunya, Aisyah dan Nasihatul Aisyah.
IPM juga ada putrinya, IMM juga ada putrinya. Nah, nanti bisa bersilaturahim lagi. Artinya silaturahim ini jangan hanya terhenti di sini. Nah, apalagi nanti sudah terpilih ini aja. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena kebanyakan seperti itu. Dan sudah terpilih, nah ini kita yang sibuk mencari, artinya ngalih dicari, ngalih dihubungi. Nah, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Mudah-mudahan kami juga mendoakan mudah-mudahan Partai Umat bisa berjaya, baik di Indonesia maupun di lokal Kalimantan Selatan. Kita cukupkan pertemuan silaturahim pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf ada yang salah hilap atas penerimaan kami dari PWN Selatan. Kita akhiri pertemuan hari ini mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.